Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal dengan ini menyampaikan bahwa cagar budaya bukan hanya sekedar bangunan tua. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dan kita rawat. Cagar budaya adalah identitas bangsa kita. Di dalamnya tersimpan nilai-nilai luhur, pengetahuan, dan kearifan lokal. Namun seiring berjalan waktu, banyak cagar budaya yang terancam rusak bahkan hilang. Oleh karena itu, melalui video ini kami mengajak untuk turut serta dalam upaya pelestarian cagar budaya. Mari kita jaga dan rawat warisan ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan pelestarian cagar budaya sebagai gerakan bersama. Karena dengan melestarikan cagar budaya, kita tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain memiliki berbagai macam kesenian tradisional, Kabupaten Tegal juga memiliki banyak cagar budaya loh. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak cagar budaya apa saja sih yang ada di Kabupaten Tegal. Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Namun sayangnya tak banyak generasi muda saat ini yang mengerti akan kekayaan kebudayaannya sendiri, bahkan budaya daerahnya. Setidaknya ada 10 objek pemajuan kebudayaan, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan situs. Bidang kebudayaan sendiri mempunyai program seperti program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program pembinaan sejarah, program pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya. Ada pula program pengelolaan permusiuman dan program perfilman nasional. Sementara itu, urusan cagar budaya dan permusiuman juga memiliki payung hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Keputusan Bupati Tegal Nomor 432.2/472/2008 tentang penetapan benda-benda cagar budaya di wilayah Kabupaten Tegal. Terdapat beberapa situs bersejarah yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan di sekitar wilayah Balapulang, Adiwarna, dan Dukuhwaru. Antara lain, situs makam Ki Gede Sebayu yang ada di desa Danawari, situs makam Amangkurat I di desa Pesarean, situs makam Pangeran Purbaya di desa Kalisoka, situs makam Mbah Semedo di desa Semedo, serta fosil Semedo di desa Semedo. Selain itu, terdapat juga situs makam Mbah Hanggawana di desa Kalisoka, makam Datu Kafi dan Mbah Syekh Kodir di desa Pagongan, serta makam Mbah Tanjung, situs naskah Rambang, dan situs Piring Panjang di desa Danaraja. Terdapat juga situs makam Mbah Jinten dan Pangeran Benowo di desa Balamoa, Kecamatan Pangkah. Situs-situs ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat dan menjadi bagian dari warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Keberadaan situs-situs ini juga dapat menjadi potensi pariwisata budaya yang menarik bagi pengunjung yang ingin mempelajari sejarah dan budaya Jawa Tengah. Dengan demikian, penting untuk menjaga dan merawat situs-situs bersejarah ini agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Mungkin ada yang belum tahu, ada banyak situs yang tersebar di wilayah Kabupaten Tegal. Beberapa di antaranya adalah makam yang selama ini sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Nah, kira-kira makam apa sajakah yang termasuk cagar budaya di Kabupaten Tegal? Ki Gede Sebayu adalah seorang pangeran yang dikenal dalam sejarah Tegal. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki peran penting dalam sejarah Tegal yang dikenal pemberani dan bijaksana. Perannya dalam sejarah Tegal sangat signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan dan konflik yang terjadi di daerah tersebut. Makam Ki Gede Sebayu berlokasi di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tempat peristirahatan terakhirnya tersebut sering dikunjungi masyarakat sekitar dan wisatawan. Makamnya juga memiliki pengaruh budaya yang signifikan, bahkan sering digunakan sebagai tempat ritual dan upacara adat, serta menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat setempat. Jika wisatawan berencana mengunjungi makamnya, pastikan untuk memahami aturan dan etika yang berlaku di tempat tersebut. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar dan budaya lokal yang kaya. Ki Ageng Anggawana atau Raden Mas Hanggawana adalah anak Ki Gede Sebayu dan ibunya bernama Raden Ayu Buyut Mas. Meski menjadi putra penguasa Tegal pada masa itu, kehidupan Ki Ageng Anggawana sebagaimana orang biasa. Namun setelah beberapa dekade berlalu, tepatnya setelah Ki Gede Sebayu wafat, Ki Ageng Anggawana melanjutkan estafet kepemimpinan ayahnya untuk memimpin Kabupaten Tegal. Disebutkan bahwa Ki Ageng Anggawana memimpin Tegal hanya 5 tahun, yakni dari tahun 1620 Masehi hingga tahun 1625 Masehi. Meski singkat, masa kepemimpinan Ki Ageng Anggawana sebagai Adipati Tegal kedua tercatat dengan tinta emas dalam sejarah masyarakat Tegal karena mengikuti jejak orang tuanya. Pada masa kepemimpinannya, banyak hal dilakukan Ki Ageng Anggawana. Ia melakukan beberapa pembangunan seperti melakukan pembangunan di bidang pertanian dengan membuat bendungan Kali Bliruk, Kali Kembang, Kali Jambangan, Kali Wadas, dan irigasi yang mengairi sawah-sawah penduduk. Setelah wafat, Ki Ageng Anggawana dimakamkan di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Pangeran Purbaya adalah putra Sultan Agung sekaligus menantu Ki Gede Sebayu. Kisahnya bermula ketika pada suatu hari Ki Gede Sebayu mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menebang pohon jati besar, maka ia akan dijadikan menantunya. Sayembara tersebut diadakan karena Ki Gede Sebayu hendak mendirikan masjid dan kayu dari pohon jati tersebut akan digunakan sebagai tiang utamanya. Singkat cerita, dari 24 kesatria yang mengikuti sayembara, tak satu pun yang berhasil. Hingga kemudian Pangeran Purbaya dengan kesaktiannya mampu menebang pohon tersebut dengan mudah. Pangeran Purbaya akhirnya diangkat menantu oleh Ki Gede Sebayu dan dinikahkan dengan putrinya bernama Nyai Roro Giyanti Subalaksana. Pangeran Purbaya pun menetap di Kalisoka dan hidup bersama keluarganya, sehingga diangkat menjadi kepala desa pertama di Kalisoka. Sebelum wafat, Pangeran Purbaya menyiarkan ajaran Islam di daerah setempat dan meninggalkan aliran mata air yang ditancapkan ketika terjadi kekeringan di desa. Peninggalan ini bernama Tuk Dandang. Hingga akhir hayat, Pangeran Purbaya dimakamkan di tanah Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.
Raja Amangkurat I adalah sosok penting dalam sejarah Jawa yang memiliki dampak besar terhadap struktur pemerintahan dan politik pada masanya. Meskipun tidak banyak informasi spesifik mengenai Tegal Arum selama pemerintahannya, wilayah tersebut tepat menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik yang lebih luas di Jawa Tengah. Makam Raja Jawa Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum atau Sunan Tegalwangi berada di daerah Tegal Arum, Duku Pekuncen, Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Hingga kini warisan budaya dan sejarah dari era Amangkurat I tetap ada. Beberapa tradisi dan praktik budaya di daerah Tegal bisa jadi dipengaruhi oleh kebijakan dan interaksi sosial pada masa itu. Nah, setelah Anda melihat tayangan ini, tentu Anda jadi tahu kan situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tegal. Dan setelah kita tahu, kita wajib melestarikan dan menjaganya, agar jangan sampai ada tangan-tangan tak bertanggung jawab yang bisa merusak peninggalan sejarah ini. Awalnya kenapa makam Amangkurat ada di sini? Menurut ceritanya dulu tuh ada ontran-ontran Trunojoyo. Beliau itu menghindar, ada yang mengatakan mau menyerang ke Batavia, tapi belum sampai ke Batavia, baru perjalanan sampai di Banyumas, Pasiraman, beliau itu sakit. Terus dalam keadaan sakit, beliau pesan nanti seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang bau arum dekat gurunya beliau. Gurunya beliau namanya Ki Lembah Manah, Mbah Samsudin. Sampai perjalanan akhirnya ketemu tempat yang tanahnya bau arum dekat gurunya, makanya disebut makam Tegal Arum. Beliau Sunan Amangkurat itu sendiri anaknya Sultan Agung, Raja Mataram setelah Sultan Agung. Juga beliau pada zamannya itu, dalam catatan sejarah yang saya tahu dari Ilo-Ilo Bebet, Ilo-Ilo Carik Kebumen, beliau itu yang mendirikan sekolah pelarian yang ada di Tegal SUPM. Terus beliau juga yang membangun pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Kodok.